Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahal awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa maulana wa mustafa wa sayyidina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira. Wa man sabbaha laka min syai'in ya rabbal alamin alla Muhammadin ibni Abdillah wa khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Jamaah kaum muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Barakallahu fikum wa barakallahu lana fi hadzal masjid. Insyaallah taala barakallahu jami'an. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah dengan segala kebaikan-kebaikannya, sehingga kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di tempat yang paling mulia dan paling diberkahi oleh Allah di atas muka bumi ini. Maka jadikanlah momen sebagai bentuk untuk kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingatlah nikmat yang kita rasakan pada saat ini, di masa yang lalu dan di masa yang akan datang, asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min nikmati fa min Allah. Dan tidaklah pantas bagi diri kita melakukan sesembahan-sesembahan, melakukan ibadah ditunjukkan selain kepada Allah. Al-ilahu huwal mustahiq wal ibadati wal ibadah la takunu ma'a mahabbatil ma'bud. Karena ibadah ini tidak akan terwujud, tidak akan terlaksana tanpa ada rasa cinta dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Maka sebuah hal yang mustahil ketika manusia berasumsi meyakini dirinya tidak pernah diuji oleh Allah, la yumkin, tidak mungkin. Karena Allah telah menetapkan perkaranya di dalam Al-Quran. Allah menegaskan di dalam surat Al-Baqarah di ayat 155. Allah Ta'ala berfirman dan menegaskan, walanabluwannakum, Allah akan menguji kalian bisyai'in wal khauf wal ju'. Allah akan menguji dengan rasa takut dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Dan Allah akan menguji manusia dengan kurangnya harta. Bisa jadi hari ini kebutuhan ekonomi kita terpenuhi, belum tentu besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Karena kita tidak akan pernah tahu jamaah apa yang akan terjadi besok. Was samarat. Allah akan menguji dengan buah-buahan. Dengan kurangnya buah-buahan, bisa jadi sekarang sukses panen, belum tentu besok bisa jadi gagal panen. Wal anfus,
dan Allah akan menguji dengan kurangnya jiwa. Kita satu persatu akan diuji oleh Allah dengan ditinggalkan dari kerabat kita, mungkin dari istri kita, orang tua kita, dari adik kita, saudara-saudara kita akan meninggalkan kita, jemaah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menguji manusia dengan keburukan-keburukan saja. Ternyata kebaikan-kebaikan yang Allah berikan bisa jadi menjadi ujian pada kita. Allah menyebutkan dalam surat Al-Ankabut di ayat 35, "Wa nabluwakum min syari wal khairi fitnah." Bisa jadi kebaikan dan keburukan akan menjadikan sebuah ujian bagi manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara soal ujian jemaah, jadi siapakah ujian yang paling berat di antara kita? Hal ini pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang mana Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab apa? "Al-anbiya, tsummal amsal fal amsal." Yang paling berat ujiannya yang dirasakan oleh manusia adalah di kalangan para nabi. Kemudian setelahnya dan setelahnya mereka akan diuji dengan agamanya. Jika agamanya kuat, maka dia ujiannya semakin besar. Jika agamanya lemah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji manusia dengan sesuai dengan kadar agamanya. Dan di dalam riwayat yang lain, sahabat juga pernah bertanya hal yang sama, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. "Ya Rasulullah, siapa sih manusia yang paling berat ujiannya?" Lalu Nabi menjawab, "Asyadun nas al-bala al-anbiya." Ujian yang paling berat yang dirasakan oleh manusia adalah di kalangan para nabi. Sumaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, "Summa as-solihun," yaitu orang-orang yang soleh. Di antara mereka ada yang diuji dengan al-faqr, diuji dengan kemiskinan, sampai-sampai mereka tidak memiliki apapun kecuali pakaian yang menutup auratnya. Maka sebuah hal yang tidak lazim jamaah. Sudah tidak mengherankan para ulama kita, para dai kita, para asatidz kita jauh dari kemewahan dan ketenaran. Yang mereka sampaikan adalah dakwah yang benar, jujur dan ikhlas dalam menyampaikan, mukhlisin lahduddin, murni dalam menyampaikan agama. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tegas Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, bahkan sunatullah Nabi SAW, bahwasanya manusia pasti akan mengalami yang namanya ujian di atas muka bumi ini. Maka hati-hati bagi diri kita yang merasa dirinya tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. "Aku wis sugih kawit cilik, bandaku nggo 7 keturunan burung tong-tong." Semakin tua semakin moncer karirnya, semakin banyak rezekinya, sehat terus. Kadang-kadang menjadikan sebuah penyakit bagi diri kita. Angger lagi susah, Masya Allah, 5 waktu ke masjid, gak pernah tertinggal ketika takbiratul ihram. Ditambah sholat malam, ketika diajak oleh temannya untuk bermajlis ngaji, nganang-enek gelem. Subhanallah. Dan selalu menadahkan tangan, "Ya Allah, berikan aku pekerjaan, ya Allah, berikanlah aku rezeki yang banyak." Tapi ketika Allah memberikan rezeki, Allah memberikan pekerjaan, orang tersebut merasa nyaman. Akhirnya satu persatu sholatnya ditinggalkan. Angger ketemu sholat maghrib dok, subhanallah, dikatakan maringdi sibuk. Akhirnya ketemu di sholat Jumat saja. Karena karirnya terus naik, akhirnya sholat Jumat pun tidak pernah ketemu. Ketemu di sholat Idul Fitri. Allahumma musta'an. Maka hati-hati yang seperti ini jamaah. Manusia beranggapan kita sebagai muslim sholat itu sangat penting. Penting pekerjaannya,
buang-buang waktu apa maning ngaji suwe. Lagi susah hidupnya, subhanallah jemaah. Bahkan beranggapan ketika dalam Al-Quran menjelaskan Allah dan Rasul akan memerangi riba, dan Allah akan menghancurkan riba, tapi nanti aku dene malah tambah sukses, anak buahku tambah akeh. Hati-hati yang seperti ini jamaah. Bisa jadi manusia-manusia yang seperti ini sudah terjangkit penyakit istidraj. Maka di dalam kaidah nahwu sharaf diambil dari tasrifan, diambil dari wazan istif'ala yastafilu istif'alan, istidraja yastadriju istidrajan, yang mana berasal dari isim fa'il daroja, yang memiliki makna bahasa adalah tangga, tingkat demi tingkat, tahap demi tahap. Secara istilah, istidraj berarti kenikmatan yang diberikan oleh seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi nikmat batinnya itu semakin berkurang. Secara lahir nikmat kesenangan dunia ini diberikan oleh Allah terus bertambah, akan tetapi nikmat batinnya semakin berkurang, bahkan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan hadis ini hasan. Nabi SAW mengatakan, idza ra'aitallaha ta'ala yu'til abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimu ala ma'asihi fa innama dzalika minhu istidraju. Jika kalian melihat manusia yang diberikan nikmat kesenangan duniawi yang selalu terpenuhi, akan tetapi dibarengi dengan kemaksiatan, mereka lalai, mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi SAW apa? Inilah orang yang sudah teridentifikasi yang namanya istidraj, nikmat yang akan dirubah dengan azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Asy-Syadi rahimahullah taala, beliau mengatakan ketika manusia melalaikan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia lebih mementingkan duniawinya, maka Allah akan membukakan pintu dunia beserta kelezatannya. Lalu apa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam surat Al-A'raf di ayat 182 dan 183. Allah Subhanahu wa taala mengancam, walladzi kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka, cara Jawa ini dilulu jor, tapi dia akan digiring oleh Allah berangsur-angsur dalam kehinaan. Maka tidak ada yang tahu rencana dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti istidraj di sini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah, akan tetapi dia lalai. Dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa nyaman dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ada sebagian yang mereka mengatakan ketika diberikan kesenangan dunia, mereka mengatakan apa? Aku lagi disenang Gusti Allah, aku lagi dimuliakan oleh Allah, padahal Allah sedang menguji pada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Ada sebagian manusia yang diuji oleh Allah dengan kesenangan nikmat dunia, akan tapi mereka mengatakan aku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Aku lupa lihada astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu was-samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membiarkan manusia-manusia yang bermaksiat, yang melalaikan ketaatannya kepada Allah dengan kesenangan-kesenangan dunia yang diberikan oleh Allah, akan tetapi Allah akan menggiring mereka ke arah kebinasaan. Sehingga peringatan-peringatan yang Allah berikan itu tidak pernah digubris, selalu diabaikan, meskipun peringatan sebut dari saudaranya sendiri, bahkan dari bencana-bencana yang terjadi mereka lalai. Seperti halnya yang dikisahkan oleh Qarun, yang dikisahkan dalam surat Al-Qasas, yang mana sebagian ulama mengatakan Qarun adalah sepupu dari Nabi Musa alaihissalam, yang memiliki suara yang bagus ketika melantunkan kitab Taurat. Akan tetapi
Korun ketika diberikan pemeliharaan yang banyak, harta yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, Korun telah lalai. Bahkan Korun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku duwe banda akeh semene karena kepintaran saya. Ini penyakit juga jamaah. Jangan sampai ketika kita menghasilkan sebuah jasa, ini masjid karena aku, anggar orang karena aku, siapa manin. Anak saya pintar jadi sarjana ini karena saya. Ini hal yang tidak boleh bagi diri kita sebagai seorang muslim. Maka jamaah kaum muslimin, ketika Korun memberikan pemeliharanya kepada manusia dipamerkan, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan Korun, yang mana Allah mengatakan fa khasafna bihi wa bidarihil ard wa makana lahu min fi'atin yansuruna min dunillah. Maka Allah menenggelamkan Korun beserta hartanya, beserta rumahnya, ditelan oleh bumi dan tidak ada penolong kecuali penolongnya dari Allah. Maka salah satu indikasi ciri-ciri manusia yang terkena istidrat, ketika manusia mendapatkan nikmat dunia, mereka bukan semakin bertambah keimanannya, malah semakin menurun keimanannya. Ketika mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup, bukan semakin bertakwa, malah semakin tambah maksiatnya. Ketika rezeki selalu bertambah, semakin kaya, bukan semakin banyak sedekah, akan tetapi semakin kikir. Dan ini hal-hal yang menjadikan pertanda bagi diri kita yang harus kita jauhi. Maka apa jalan keluarnya jamaah? Ketika Allah berikan rezeki pada kita, maka tetaplah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari ini apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri kita semua. Insyaallah pada hari ini di bulan Syaban kita akan menyambut di bulan Ramadan. Marilah kita siapkan mental kita, siapkan tenaga kita untuk menjelang Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tinabah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.